Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ferdiansa. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada Prodi Teknik Mesin di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015 031 22 524. Pada kesempatan ini saya akan membuat video uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 10 TPM 1 sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dan sebelum Bapak melakukan pengecekan kehadiran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Fatir dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Akib Jabar Sodik ada? Ada ya. Al-Fatir. Kemudian Alia. Kemudian Ardian Nur Hidayat. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai, apa kabarnya pagi ini kalian? Alhamdulillah ya. Oke, senang banget Bapak dengernya. Baik, bagaimana perasaan kalian pagi ini sebelum memulai pembelajaran kita? Semangat. Wow, tetap semangat. Terus apa lagi selain semangat? Senang nggak? Senang ya, bahagia ya. Oke, baik ya. Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan untuk pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran tentang K3LH yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dan budaya kerja industri, kita sama-sama dulu yuk untuk menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dimohon kepada semuanya untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan kembali duduk. Baik, setelah tadi kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila, mudah-mudahan kita senantiasa memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Karena luar biasa perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, kaitannya dengan kalian sebagai pelajar untuk mengisi kegiatan atau untuk mengisi kemerdekaan yaitu dengan belajar yang rajin ya. Kalau dulu waktu zaman penjajahan ya,
wah luar biasa ya, rakyat Indonesia semuanya itu berjuang keras melawan penjajah ya. Dan saat ini kita sudah tidak ada penjajahan di negara Republik Indonesia, dan untuk mengisi kemerdekaannya kita tidak perlu berperang, melainkan kita harus belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita kalian. Baik, setelah kita tadi sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pagi ini, ada baiknya ini ada soal pretest yang kalian bisa kerjakan. Silahkan kalian mengerjakan soal pretest. Soalnya ini Bapak sudah kirimkan ke WA Group ya. Nah ini Bapak kirimkan ke WA Group. Nah ini ya, sudah sampai soal pretestnya ya. Oke, silakan kalian buka file soal pretest yang Bapak kirimkan ke WA Group. Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah ya, sudah dikirimkan atau dikumpulkan? Oke, kalau sudah terima kasih, nanti Bapak periksa. Oke, baik. Ini Bapak ada satu tampilan atau gambar ya, silakan nanti kalian bisa lihat, bisa analisa. Nah, coba diperhatikan. Oke, apa yang kalian dapat lihat dari gambar berikut? Nah, kira-kira bagaimana? Apa perbedaannya? Kita coba compare atau bandingkan gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Bisa terlihat? Oke, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Bagaimana? Sudah bisa dibayangkan ya? Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua, ini kalau kita lihat ini ada beberapa orang yang nampak menggunakan alat pengaman. Coba Fatir, alat pengaman apa yang tampak pada gambar ini? Pertama ada topi proyek buat perlindungan kepala, dan yang kedua ada baju pengaman, Pak. Oke, betul sekali. Oke, baik, berikan tepukan yang gemuruh untuk kita semua. Baik, betul sekali ya. Jadi dalam proses kerja dimanapun ya, kalau di sini kita ambil contoh dalam proyek pembangunan, kita senantiasa harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jangan kita terlepas dari itu, karena bahaya bisa mengintai kita dimanapun. Minimal kita harus sudah prepare, harus sudah siap-siap dalam menerapkan atau menggunakan K3LH, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri. Seperti misalnya ada topi, ada pakaian, sepatu juga jangan lupa ya. Ada sepatu yang bisa digunakan dalam kegiatan proyek ya. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, coba diperhatikan lagi di slide berikutnya. Nah, oke, coba dilihat ya. Coba sebutkan dan jelaskan fungsi dari gambar berikut ya. Ini ada beberapa gambar yang tampak pada layar. Yang pertama yang sebelah kanan, gambar apa ya? Ya, helm proyek ya. Penting nggak pakai itu? Penting ya, untuk pekerjaan-pekerjaan proyek, pembangunan, konstruksi ya. Nah, ini penting sekali untuk keselamatan kerja. Kemudian sampingnya lagi ada apa? Kacamata ya, kacamata proyek. Dan ini juga penting sekali ya untuk melindungi mata, karena mata adalah salah satu organ vital tubuh kita yang harus kita lindungi dalam kegiatan bekerja. Kemudian yang atas itu ada baju proyek. Ya, ada baju proyek atau wear pack mungkin ya. Nah, kalau di kita itu wear pack, kalau di bengkel-bengkel gitu, ini juga penting ya. Kemudian sampingnya ada sepatu. Boleh nggak kalau kita misalnya dalam melakukan pekerjaan di bengkel atau di proyek nyeker nggak pakai sepatu? Nggak boleh ya. Betul, karena ada material-material yang berbahaya seperti logam atau percikan api dan lain-lain yang khawatir mengenai kaki kita. Jadi ini penting sekali menggunakan atau memakai sepatu. Bawahnya ada apa nih? Kelihatan nggak? Ada masker. Apa nih? Mas?
Itu masker kayaknya. Masker gitu ya. Iya. Walaupun COVID udah berlalu, tetap ya kalau dalam kegiatan project harus pakai ini. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita harus terhindar dari bau-bau atau dari zat-zat yang berbahaya kalau dihirup gitu ya. Nah, makanya ini penting banget gitu ya. Oke ya, sudah kita identifikasi semua satu-satu dari beberapa gambar tersebut ya, beserta fungsinya. Nah, adapun untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami pengertian tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup K3LH dengan benar. Kemudian berikutnya adalah kalian diharapkan dapat menerapkan prosedur K3LH dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian berikutnya kalian juga diharapkan dapat membiasakan prosedur dalam keadaan darurat dan cara penanggulangannya sesuai SOP yang berlaku ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan hari ini ya. Baik anak-anak, berikutnya ke slide berikutnya untuk materi prosedur K3LH yaitu APD, alat pelindung diri bahaya di tempat kerja. Baik, ini ada satu tayangan video yang Bapak akan sampaikan. Silahkan kalian amati tayangan video berikut ini. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian penting pada suatu pekerjaan, perusahaan, maupun bengkel. Resiko kegagalan selalu ada pada suatu aktivitas pekerjaan yang disebabkan perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat, maupun akibat yang tidak disengaja. Salah satu resiko pekerjaan yang dapat terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan mengakibatkan adanya efek kerugian seberapapun jumlahnya. Oleh karena itu, sedapat mungkin kecelakaan kerja harus dicegah. Apabila memungkinkan, dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. Aturan ini akan membantu Anda dan orang lain tetap aman dalam bekerja di perbengkelan. Dalam upaya keselamatan kerja di perbengkelan, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Tata peralatan ruang bengkel. Bengkel kerja yang bersih dan tersusun rapi sangat membantu dalam mengurangi jumlah kecelakaan. Alat-alat dan benda kerja jangan sampai ditinggalkan pada tempat di mana seseorang dapat terjatuh. Jalan yang dilalui oleh pekerja harus bersih. Oleh karena itu, bangku kerja, alat-alat, dan benda kerja harus tersusun secara rapi dan sistematis. Pengecekan peralatan bengkel. Sebelum melakukan pekerjaan di bengkel, pekerja harus selalu mengecek semua peralatan-peralatan yang akan digunakan. Pastikan semua peralatan dalam keadaan layak pakai. Semua pekerja di perbengkelan harus memahami dan mampu mengoperasikan dan menggunakan semua peralatan yang akan dipakai. Safety is my life. Oke, safety is my life. Artinya apa? Keselamatan adalah hidup saya. Jadi itu tadi uraian mengenai keselamatan di lingkungan kerja yang sudah panjang lebar dipaparkan ya. Oke, baik. Ada yang mau berkomentar atas tayangan video tadi? Hafiz, boleh? Untuk apa namanya? Tadi larangan dari saat kita bekerja di perbengkelan ternyata lumayan banyak larangan-larangannya. Seperti yang pertama tadi terdapat dilarang menuangkan atau membuang minyak atau Betul. yang lain-lain. Ya. Yang kedua dilarang bermain-main dengan alat mesin. Iya, betul. Yang ketiga dilarang merokok di dalam bengkel atau tempat kerja lainnya. Dan yang keempat dilarang makan dan minum di tempat kerja. Dan yang kelima dilarang
Pokoknya banyak ya larangan-larangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Intinya harus diperhatikan ya yang tadi sudah disampaikan lewat paparan video. Oke, baik. Terima kasih Hafiz atas komentarnya. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Hafiz. Ya. Oke. Ya, oke. Dan ada satu lagi tambahan. Jadi dari semua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di bengkel maupun di pabrik ya. Ada satu faktor, human error, yaitu faktor mengantuk. Betul tidak? Betul. Ya kan, kalau kita APD semuanya sudah diterapkan, sudah lengkap, tapi kadang-kadang ada faktor human error ketika seorang karyawan kemudian mengantuk, nah bisa saja itu terjadi kecelakaan kerja. Ya, karena Bapak punya pengalaman dulu pada saat Bapak bekerja di perusahaan manufaktur, di ADR Group, itu hampir setiap bulan itu ada saja 1-2 terjadinya kecelakaan kerja. Ya, ada yang jari kelingkingnya patah, ada juga yang jempolnya patah. Karena dia harus menyesuaikan antara kecepatan mesin ya ketika memotong logam dengan kecepatan tangan dalam mengambil logam gitu ya. Kalau kita nggak fokus atau ngantuk, ya itu tadi ya kecelakaan kerja tidak dapat dihindari gitu. Dan ini biasanya dominan kejadian ini paling banyak di malam hari pada saat mereka mengalami atau sedang shift 3. Kalau shift 1, shift 2 hampir tidak ada. Kalau shift 3 itu malam, sehingga potensi untuk mengantuk itu besar gitu ya. Apalagi kalau menjelang subuh tuh jam 3 atau jam 4 sebelum subuh itu biasanya ngantuknya luar biasa. Walaupun mereka sudah prepare, minum kopi, istirahat yang cukup, tapi kadang-kadang ya beberapa karyawan mengeluhkan mengantuk di jam-jam tersebut. Jadi memang harus fokus sekali lagi ya, apalagi bekerja yang berkaitan dengan mesin yang kita semuanya itu harus menjaga kesehatan dan keselamatan. Kalau di manufaktur, terutama di bagian produksi ya, di lingkungan area produksi itu ada keterangan utamakan kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya. Safety first, biasanya seperti itu. Kaitannya dengan APD, ini Bapak ada bawa beberapa APD ya di sini. Ada beberapa contoh ya. Ini namanya adalah apa ini? Sarung tangan. Sarung tangan. Ya, ini sarung tangan. Kemudian ini ada wear pack-nya ya. Oke, kalau untuk wear pack itu kan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan tingkat keparahan atau tingkat bahaya di dalam bengkel. Kalau misalnya wear pack, ada wear pack yang kalau yang berkaitan dengan kayak cipratan oli dan lain-lain mungkin ini cukup. Tapi kalau yang berkaitan dengan panas itu bisa gunakan pakaian yang lebih tebal gitu ya. Tergantung dari potensi bahayanya. Ya. Ini wear pack-nya, kemudian ini ada apa nih? Iya, ini headset ya buat dengerin musik bukan? Bukan ya. Bukan. Buat apa dong? Untuk pelindung telinga. Iya betul, pelindung telinga atau genang telinga. Ya. Ketika misalnya dalam pekerjaan atau proyek misalnya ada suara-suara yang di luar kapasitas telinga kita untuk mendengar, ada suara-suara yang bising, untuk melindungi telinga kita pakai ini gitu, ya. Kemudian ada lagi ini apa nih? Topeng ya. Nah, ini juga untuk misalnya untuk dalam kegiatan pengelasan dan lain-lain ya, untuk melindungi area muka kita dan mata kita pakai ini. Bisa pakai ini gitu ya. Nah, ini beberapa alat pelindung diri gitu ya. Nanti ketika kegiatan praktek kita bisa pakai ini ya. Mungkin boleh perwakilan bisa pakai ke sini. Nah, coba ke depan ya, nanti praktek. Ini ada salah satu APD pakaian, coba dipakai. Oke, dah kancing 1-2 aja nggak apa-apa. Nggak ada pas sebelah sana, nak. Nah, gimana keren ya APD-nya, bajunya. Ini ada namanya apa? Sarung tangan. Sarung tangan Algojo ya, coba dipakai. Nah, gitu ya. Gede banget. Wah, jadi ini untuk pegang mesin, bahan-bahan seperti yang berkaitan dengan logam dan lain-lain gitu ya, untuk melindungi tangan kita.
Tuh ya. Ini kalau ini nggak usah di ini, dan ini juga ini ada talinya harusnya ya ke sini. Ya. Oke, ini contohnya ya. Oke, terima kasih, bisa dilepas. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, ini ada satu permasalahan yang harus didiskusikan ya. Silakan disimak slide berikut ini. Sesi mari kita diskusi. Nah, ini ya. Ini ada masalah yang pertama, coba dilihat. Amati kasus berikut. Masalah yang pertama, coba kalian analisis potensi bahaya dan cara menanggulanginya dari gambar di bawah ini. Oke, silahkan ini kalian analisis dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Oke, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah diamati? Sudah ya? Oke, baik. Setelah kalian mengamati, menganalisis potensi bahaya dan cara menanggulanginya seperti apa, silahkan untuk perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Yang pertama kelompoknya Evan mungkin ya. Boleh tampil di depan, silahkan kelompoknya Evan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Febriani. Nama saya Reza Rinaldi. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan dan menganalisis potensi bahaya dan cara menanggulangi dari gambar seperti ini. Jadi di atas itu tuh ada alat-alat yang ditempel menggunakan paku. Jadi alat-alatnya itu ditaruh di situ. Menurut saya potensi bahayanya jika misalnya ada gempa bumi, bisa dia jatuh atau mengenai kepala. Jadi lebih baik disimpan di storage atau tempat pengaman agar lebih rapi dan juga terhindar dari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Evan, Dila dan kawan-kawan. Berikan tepukan yang gemuruh. Oke, silakan duduk. Baik, berikutnya kelompok berikutnya coba maju ke depan. Kelompoknya Fatir dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Rizkitullah. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya Muhammad Pangkaran. Saya Rehan Rasid. Saya Muhammad Mahir Ramadan. Berdiri saya di sini dengan teman-teman kelompok saya akan menganalisis potensi bahaya dan cara menanggulanginya dari gambar di samping ini. Menurut saya,
agar tidak terjadi kecelakaan tangan. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang sudah melakukan presentasi di depan, menganalisis potensi bahaya dan cara menanggulangi dari gambar yang ada di depan. Kalau kita perhatikan memang ini ada beberapa poin atau hal yang bisa kita tarik. Coba kalau kita lihat ini ada satu pria yang sedang memperbaiki apa? Oke, apa yang terjadi? Tidak memakai APD. Oke, kemudian tadi yang Dila sampaikan juga betul. Kalau lihat di belakang itu ada apa tuh? Yang nempel. Nah, itu sebaiknya taruh di storage atau penyimpanan ya. Jadi untuk meminimalisir bahaya ya. Oke, kalian sudah paham? Baiklah anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar teori mengenai K3LH, kemudian macam-macam APD, alat pelindung diri itu apa saja. Nanti akan kita coba praktekkan ya bagaimana pekerjaan bengkel dalam hal ini dalam proses pengelasan menggunakan APD. Jadi nanti akan kita lihat sisi K3LH-nya seperti apa ya. Nanti kita akan coba ke bengkel perwakilan kelompok aja ya yang ada di depan. Nanti akan kita coba lakukan penerapannya di bengkel ya. Oke ya, untuk yang lainnya nanti berarti menunggu sesi berikutnya ya. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya nanti giliran kalian ya. Baik, kita akan coba langsung kita berangkat sekarang.
Selanjutnya, ini kita ada post test. Untuk post testnya, soalnya ini sudah Bapak kirimkan ke WA group. Ini ya, ada soal post test K3LH ya. Oke, baik, silakan dibuka di WAG-nya untuk mengerjakan soal post test. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan kalian kirimkan. Dan terima kasih sudah mengerjakan post testnya. Dan untuk minggu depan, untuk pembelajaran kita pada mata pelajaran DDTM, dasar-dasar teknik mesin, yaitu mengenai prosedur-prosedur dalam keadaan darurat ya. Seperti apa prosedurnya? Jangan lewatkan, insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar ya. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas? Oke, kalau jelas, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Hafiz, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.